Meskipun sudah tiada, namun seorang legenda akan terus hidup karena pesan-pesan yang ditinggalkannya tidak pernah ikut mati. Ini yang terjadi pada mendiang Eyang Titi Puspa pasca kepergiannya pada tanggal 10 April 2025 lalu. Semasa hidupnya cukup dekat dengan pedangdut Inul Daratista, rupanya banyak wasiat ditinggalkan kepada Inul, termasuk pesan penting agar Inul lah yang meneruskan perjuangan seorang Titi Puspa di dunia hiburan tanah air. Kamu adalah gantinya saya. Sebentar lagi saya sudah dipanggil Gusti. Iya Gusti, dalam sowan. Saya sudah diganti sama Inul. Janjian dulu ya. Insya Allah Eyang. I love you. I love you. Terima kasih Eyang udah sayang sama saya. Peluk, cium dan doa semuanya untukmu. Jadilah orang yang bijaksana dan sadar. Kalau orang sadar bahwa Tuhan itu ada, dia tidak akan berbuat bohongi, iri, dengki, keji, korupsi, ngebully, tidak. Dia takut. Makanya, ya, pokoknya saya percaya Inul bisa melaksanakan ini. Jadi pesan beliau sih terus berkarya. Jangan lupa nyaono rezeki, sering-sering bersedekah, berbagi sesama, terus cinta Indonesia gitu. Karena beliau itu punya salam cinta dan doa dari Titi Puspa gitu. Salam cinta dan doa dari Inul Daratista. Puluhan tahun lamanya dekat dengan Inul, hal lain yang selalu diingatkan Eyang Titi Puspa kepada pedangdut berjuluk Sirat Tungobor itu adalah jangan pernah flexing dengan harta kekayaan pribadi. Sebab mungkin saja banyak orang yang akan terkagum-kagum dan terpesona dengan silau kekayaanmu yang berpendar, tapi akan lebih banyak lagi orang yang menaruh iri hati, dengki dan cemburu, juga perasaan benci karena sukses serta popularitas yang Anda miliki. Eyang itu paling gedek kalau saya itu pamer. Paling gedek. Kowe iki sugih tapi nek iso ojo pamer gitu maksudnya. Itu yang tak pegang sampai hari ini. Jadi aku tuh ya kadang-kadang kalau mau ngapa-ngapain gitu ya adalah gitu untuk menunjukkan hasil kristalisasi keringat seorang Inul gitu. Tapi kalau ketika inget nasihatnya Eyang, ojo pamer-pamer aja gitu. Itu yang sampai hari ini tak pegang. Biarin itu kamu bisa nikmati sendiri, ora usah orang. Karena kalau kamu itu pamer, kalau kamu itu flexing ya, ono sing seneng ambek kamu, tapi lebih banyak sing ora seneng, katanya gitu. Percaya ambek omonganku, katanya. Kedekatan Inul dengan Eyang Titi Puspa sejatinya bermula saat Inul terjebak kasus pencekalan. Rupanya Eyang Titi Puspa yang tampil sebagai garda terdepan untuk melindungi seorang Inul dari amukan massa. Inul kemudian pernah diajak tinggal di kediaman Eyang Titi Puspa, sehingga dari situlah babak demi babak dari kehidupan Inul, nyaris selalu ada peran Eyang Titi Puspa di dalamnya. Jadi Eyang itu jadi manajer aku dalam satu malam. Pokoknya kamu harus segera terbang ke Surabaya kira-kira jam 8. TPI kan mainnya mulainya itu kalau nggak salah jam 7. Kalau nggak salah jam 6 apa jam 7 itu harus mulai gitu. Inul kamu harus opening. Nggak bisa kamu taruh di tengah, dia harus di depan. Jadi yang ngomong itu cuman Eyang Titi. Mbak Del atau Mas Adam itu nggak punya kuasa di situ waktu itu. Jadi aku tuh nyanyi, kowe ya pokoknya. Terus aku naik apa Eyang? Kalau naik pesawat kayaknya nggak mungkin, kan ngantri nih apa nih? Enggak, kowe numpak jet pribadi. Gaya loh, zaman fenomenal aku udah naik jet pribadi ya. Makanya kenapa aku semendal sekali ditinggal kemarin tuh kayak kehilangan banget itu karena kisah-kisah yang ada dalam kehidupan aku itu Eyang itu ada gitu. Dekat bukan sekedar dekat, Inul mengaku sampai tahu hampir segalanya tentang Eyang Titi Puspa. Salah satunya yang tidak pernah diketahui orang adalah kebiasaan Eyang Titi selalu mandi menggunakan air mineral. Mandinya Eyang itu, mohon maaf nih ya, salah satu produk air mineral ya, selain dibuat minum, itu dibuat mandi sama beliau. Kenapa? Kok sampai aku tuh sampai gini, Eyang, kok bisa? Ih, aku tuh nggak bisa. Walaupun kamar mandiku di rumah itu nggak gede, tapi
bersih, clean. Jadi kalau lihat OCD yang sangat kebangetan dan fobia juga kalau lihat misalnya kasur lecek gitu atau apa gitu. Jadi aku tuh sampai hal sekecil-kecilnya itu tahu gitu sama beliau. Itu tuh yang membuat tidak semua orang, walaupun orang itu dekat sama Eyang Titik kecuali kerabat sama saudaranya atau asistennya ya. Termasuk seorang artis yang kenapa saya dibilang dekat sekali? Dekat sekali karena hal yang paling kecil pun Inul tuh tahu gitu. Kenapa tante mandi air mineral? Oh bagus, kulit iso bagus, terus oksigen apa segala macam. Kan kita ini hidupnya di sini tuh kan oksigennya kayaknya kurang. Jadi kita itu badan kita itu udah nasehatnya itu udah 3 jam itu. Kalau dengar ceritanya beliau hanya dari air mineral. Gitu. Itu rahasia kecantikan paripurnanya Eyang Titik Puspa. Sebagai artis yang kecantikannya selalu paripurna, bahkan hingga tutup usia, salah satu wasiat yang ditinggalkan Eyang Titik Puspa kepada Inul adalah selalu wajib tampil cantik di depan publik. Maka ketika berusaha tampil cantik pada saat pemakaman Eyang Titik Puspa beberapa waktu lalu, Inul pun sempat dirundung kesedihan lantaran dibully banyak orang. Padahal menurut Inul, hal tersebut harus dilakukannya semata-mata karena ingin melaksanakan wejangan Eyang Titik Puspa. Apapun harus cantik, apalagi menghadapi media atau keluar dari rumah harus cantik. Saya kemarin itu waktu ke pemakaman, pada banyak yang komen kok sempat-sempatnya Inul itu dandan, udah gitu rambutnya digimbal. Sebenarnya itu cuma dikepang biasa aja karena kan band ringkes gitu. Dan ya itu kan penghormatan terakhir buat Eyang ya. Ya harus dandan, harus cantik. Kalau bisa kemarin tuh kalau bisa saya pakai bulu mata, gitu. Tapi karena aku takut, aku pasti nggak kuasa untuk nangis, jadi air mata takut. Ini daripada nanti dibully lagi ke makam pakai bulu mata, terus bulu matanya copot gitu ya, kan nggak asik dilihatnya ya. Ya harus dandan kalau menurut saya. Rambut kalau perlu pakai wig kemarin harus pakai wig juga nggak apa-apa, gitu. Karena kan pesannya Eyang keluar rumah harus cantik dalam kondisi apapun. Mau berduka, mau menyanyi, mau ngapain aja, pokoknya harus cantik. Kini, Eyang Titik Puspa sebagai sosok yang selalu tampil sempurna dengan kecantikannya sudah tiada. Namun yang menjadi pertanyaannya, setelah menerima tugas untuk menjadi penerus Eyang Titik, apakah Inul bisa mengemban tugas sebagai pelanjut tongkat estafet seorang Titik Puspa di mata masyarakat? Kita harapkan semoga saja Inul bisa. I love you Eyang. Eyang tidak akan pernah hilang dari hati Inul sampai kapanpun. Sampai Inul tua, sampai Inul nggak ada pun, Eyang akan selalu ada di sini. Eyang akan menjadi kisah terindah dalam kehidupan Inul dan menjadi kisah yang bisa membuat Inul bisa seperti sekarang ini dengan nasihat dan pelajaran yang Eyang sudah berikan untuk Inul. Mudah-mudahan Inul bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan bisa menjadi sosok seperti Eyang di kemudian hari. Amin. Ya pemirsa, kalau bisa dibilang Eyang Titik Puspa ini salah satu legendary Indonesia yang sudah bekerja dengan berbagai pihak dan banyak sekali artis yang berkolaborasi, termasuk saya juga pernah berkolaborasi dengan beliau. Tapi di antara semua yang berkolaborasi memang hanya bisa dibilang Bunda Inul lah yang punya banyak kesan dan hampir tiap hari punya komunikasi dengan beliau. Jadi wajar apa yang dilakukan Mbak Inul tidak boleh kalian bully karena Mbak Inul lah yang paling paham apa keinginan Eyang, kesehariannya seperti apa. Jadi walaupun ke pemakaman pun Mbak Inul harus dandan, walaupun rambutnya dikepang dan lain sebagainya, itu adalah bentuk penghormatan beliau terhadap Eyang Titik Puspa. Itu dia ya, terkadang kita satu buah insan dengan satu buah insan lainnya ada hubungan yang mungkin
mungkin sedikit lebih spesial daripada lainnya. Betul. Jadi mungkin ada standar-standar tersendiri yang mungkin Bunda Inul juga di sini Udah mau paham. memegang erat pesan-pesan dari Eyang Titik Puspa. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh Inul Daratista kemarin, mungkin ke pemakaman, itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Benar, exactly. Harus kita respect. Mungkin itu adalah pesan Eyang yang mungkin kita tidak bisa mendengar secara langsung. Dan kita juga bukan belajar juga masih banyak lagi. Mungkin masih banyak cerita-cerita yang belum diungkapkan Mbak Inul, tapi kita akan tunggu aja.